Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian? Baik, Bu. Baiklah, sebelum mulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu. Baik, berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Baiklah, sebelum itu kita absen dulu. Sinta. Hadir, Bu. Halfi. Hadir. Hijratul. Hadir. Syafani. Hadir. Baiklah, berarti hadir semua. Setelah itu kita akan memasuki materi tentang sistem pernafasan. Jadi Ibu sudah membawa medianya. Jadi nanti Ibu akan membahas ini dan menjelaskan satu-satu fungsi dari sistem pernapasan ini. Ibu akan membahas tentang sistem pernapasan pada manusia atau sistem respirasi. Di sini saya akan menjelaskan 3 subbab. Yang pertama itu apa pengertian pernapasan, yang kedua organ-organ yang melalui sistem pernapasan, yang ketiga penyakit atau gangguan pada sistem pernapasan. Jadi pernapasan itu ialah pertukaran udara dari suatu organisme atau satu makhluk hidup dengan lingkungannya. Udara di lingkungan itu ada berupa uap air, nitrogen, karbon dioksida, dan oksigen. Jadi untuk bernafas kita memerlukan gas oksigen. Kemudian fase pada pernapasan ada 2, fase inspirasi dan fase ekspirasi. Jadi fase inspirasi ini, yang dikatakan fase inspirasi ini pada saat kita bernafas atau menghirup udara. Kemudian fase ekspirasi saat kita mengeluarkan atau menghembuskan nafas. Kemudian di sini ada beberapa organ untuk sistem pernapasan itu. Yang pertama hidung. Di dalam hidung ini ada bulu tipis. Jadi bulu itu berfungsi untuk menyaring kotoran yang masuk. Kemudian di dalam hidung ini juga ada selaput lendir yang fungsinya itu untuk mengatur suhu atau kelembaban udara yang masuk ke saluran pernapasan ini. Kemudian setelah udara masuk ke hidung, udara masuk ke faring. Faring ini ada 2 saluran, yaitu saluran tenggorokan, yang saluran kerongkongan. Saluran tenggorokan inilah tempat udara masuk, sedangkan saluran kerongkongan itu tempat masuknya makanan ketika kita makan sesuatu. Kemudian setelah udara masuk ke faring, udara masuk ke laring, di mana laring ini merupakan pangkal tenggorokan, di mana laring ini berfungsi untuk menyatukan faring dengan trakea. Kemudian setelah dari laring, udara masuk ke dalam trakea, di mana trakea ini merupakan batang tenggorokan. Fungsinya itu sebagai penghubung dari luar hidung ke paru-paru. Kemudian trakea ini juga mengandung tulang rawan. Setelah udara masuk ke trakea, udara masuk ke bronkus, di mana bronkus ini merupakan cabang batang tenggorokan yang menuju ke paru-paru. Setelah udara ke bronkus, udara masuk ke paru-paru. Dalam paru-paru ini ada bronkiolus dan alveolus. Bronkiolus ini merupakan cabang dari bronkus. Kemudian cabang dari bronkiolus ini disebut alveolus. Alveolus inilah tempat terjadinya pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Jadi ketika proses pernapasan, paru-paru akan mengembang dan mengempis seperti ini. Terakhir kita membahas tentang penyakit atau gangguan pada sistem pernapasan. Yang pertama ada flu atau influenza. Jadi penyakit ini cepat menular apabila cairan batuk atau flu
yang kena percikan dari si penderita. Kemudian penyakit faringitis. Faringitis ini penyakit yang terjadi pada faring seperti nyeri tenggorokan. Yang ketiga itu ada laringitis, gangguan yang menyerang pada laring atau pita suara. Kemudian penyakit asma yaitu penyempitan pada saluran pernapasan. Penyakit bronkitis yaitu peradangan pada bronkus. Kemudian yang terakhir kanker paru-paru. Kanker paru-paru yaitu sangat berbahaya, bisa menyebabkan kematian. Baiklah, sampai di sini saja pertemuan kali ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.